Halo Bolo, kita bertemu lagi dan kali ini aku akan menceritakan pengalaman terbaruku ya. Kemarin Bolo, tanggal 20 Februari 2026 itu kali ini tentang dapat long trip ke Temanggung lagi. Dan ini yang ingin aku ceritakan ketika awalnya aku dapat orderan ini nyocol Bolo ya. Ada cocolan, kemudian aku ambil. Cerita detailnya habis ini, tapi nanti kalau masih cukup waktunya, karena ini temanya Temanggung juga, insya Allah aku ceritakan juga nanti kalau cukup waktunya tentang long tripku sebelumnya, yang tanggal 28 Januari itu ke Temanggung juga, boleh ya. Sekarang kita langsung saja tentang bahasan kita di tentang ketika cocolan long trip dipaksa dalam tanda kutip ya, boleh ya, menjadi auto long trip di menuju kota Temanggung Bersenyum. Ya, bukan kota ya, kabupaten Bolo. Kabupaten Temanggung Bersenyum. Bersenyum itu slogannya. Kalau Salatiga itu hati beriman, kalau Temanggung bersenyum. Mungkin bersih, sehat, nyaman gitu kan. Mungkin ya, karena aku nggak tahu detailnya apa. Hanya jargonnya Temanggung bersenyum. Kita langsung saja buka di riwayat orderan di taksi driver ya boleh ya. Nah ini kemarin boleh. Kemarin pada jam di sini. Nah ini orderan awalnya boleh. Orderan awalnya itu pada jam 16.47. 16.47 dibatalkan. Jadi ini sebenarnya orderan masuknya bukan di 16.47 ya. Kita lihat riwayatnya boleh. Banyu Biru order pada pukul 16.25 boleh ya 16.25. Ini posisinya aku setelah mengantar orderan bro. Ini di titik penjemputan awalnya di Banyu Biru, tapi fakta di lapangan si customer tersebut, calon penumpang tersebut itu nggak di Banyu Biru bro, tetapi sebelum di Banyu Biru. Nah faktanya itu masuknya di Kebondowo gitu. Jadi kalau dari arah Salatiga ke Bondowo dulu baru Banyu Biru. Tujuannya sama ke alun-alun Temanggung boleh ya. Alun-alun Temanggung ordernya seperti ini dengan argo awal 103.000 boleh. Nah, ini aku cocol karena ini boleh. Jadi sebelumnya aku dapat orderan ini auto boleh. Auto ke Joglo Tepi Sawah Resto daerah Blotongan boleh. Kita cek ya. Kita cek apakah ini auto. Nah, ini auto penugasan otomatis boleh. Nah, sepulangnya dari sini, perjalanan pulang itu aku melihat di orderan, di daftar orderan itu ada cocolan ini tadi, bolo 103.000 dari Banyu Biru. Jaraknya itu waktu kemarin di posisiku standby itu, standby waktu perjalanan pulang aku kan memang agak berhenti dulu, terus sambil lihat orderan itu sambil jalan karena ya butuh uang bolo. Kemudian aku cocol ini, aku cocol tidak berapa lama masuk bolo. Padahal jarak dari lokasiku kemarin itu sekitar 11,6 kilometer bolo. Kalau dari rumahku ini 13,6. Tapi kemarin itu dari jarak lokasiku aku nyocol orderan itu sekitar 11,6 kilometer. Dan kemudian aku pun tanpa berpikir panjang. Padahal bensin itu sudah mepet juga bolo. Aku pikir udah dapet dulu, udah dapet kemudian ini si customer aku chat seperti ini bolo ya. Pesan untuk pelanggan. Nah ini. Jadi ini pelajaran juga untuk maaf ya bukannya aku ngajari ya, cuman ini caraku bolo ya. Caraku kalau nyocol orderan itu pastikan dulu gitu kan. Kita chat dulu apakah si customer tersebut mau nunggu atau tidak. Ini jadi chatnya seperti ini bolo. Halo ditunggu sebentar ya kak. Kemudian si customer menjawab, oke bang, Pusdik Binmas ya bang, tahu kan? Terus aku jawab, siap kak, agak jauh mohon sabar menunggu ya. Oke bang, saya tunggu di masjid pak gitu kan. Oke, masuk aja nanti. Kemudian setelah dekat itu aku klik saya hampir tiba. Nah kemudian dia jawab, saya di masjid pak gitu kan. Kemudian aku jawab oke gitu. Aku masuk ke ini
ke Puslitbang ini, Pusdikbinmas ini bolo ya. Jadi ini sekolah pendidikan polisi, SPN, Sekolah Polisi Nasional bolo. Dan sesampainya di lokasi, sebelum sampai aku ceritakan sampai lokasi dulu bolo ya. Itu aku berniat untuk, karena di dekatku mendapatkan orderan ini, mungkin ada sekitar 500 meter itu ada pom bensin bolo. Dan bensinku tuh memang sudah mepet. Aku punya uang pagi itu dapat uang 20.000 plus orderan sebelumnya itu 15.000. Rencanaku itu mau isi bensin dulu gitu kan. Mau isi bensin dulu, kemudian posisinya ternyata antriannya banyak bolo. Nah, akhirnya aku pikir ya aku menuju TKP saja, menuju ke titik penjemputan gitu kan. Ya alhamdulillah masih sampai sih, sampai di titik penjemputan. Nah, kemudian sebelum sampai titik penjemputan itu, aku juga ini, setelah aku balas chat tadi, sepintas aku cek di sini bolo. Ini ada tuyulnya enggak gitu kan? Ada GPS dari customernya enggak? Dan di sini bolo ya posisinya bolo. Di sini yang membuat aku tenang bolo ya. Oh, ternyata memang ada customernya, benar-benar ada gitu loh. Nah, di daerah ini posisiku berada ketika nyocol bolo di sini. Nah, yang titik penyebutannya di sini bolo ya. Yang ada gambar apa ya? Istilahnya kalau di sini tuyul bolo ya. Ini titik penyebutannya di sini. Bayangkan ini tiba dalam sekitar 18 menitan ini bolo. Ini posisinya aku ambil screenshot ini sudah di hampir mau sampai pom bensin bolo. Aku wah ayem ini, nyicil ayem. Berarti memang ada customernya gitu kan bolo. Nah, kemudian aku lanjutkan perjalanan. Sesampainya di titik penjemputan itu tadi, kemudian aku sampaikan gitu kan. Sampaikan pada si customer tadi bahwasannya sayangnya aku nggak ke screenshot bolo ya. Notifikasi bahwasannya titiknya itu berbeda bolo. Titik dia titik orderan ini di Banyu Biru ini dengan titik keberadaan si customer ini, calon penumpang ini berbeda bolo. Perbedaannya itu lebih dari 200 meter. Jadi ada di sistem Maxim, di sistem taksi driver memberikan notifikasi bahwa Anda berada jauh lebih dari 200 meter. Sayangnya aku nggak sempat ambil video shotnya, video ini tampilan layarnya, juga tidak sempat screenshot karena fokusku yang penting ketemu customer dulu gitu kan. Nah, kemudian aku tunjukkan pada si calon penumpang tersebut, Kak, ini kalau misalnya saya klik sudah tiba di sini, saya pelanggaran, Kak, gitu kan. Karena titik orderan kita itu berbeda gitu kan. Di penjemputan di orderan ini dengan keberadaan kita nggak sama gitu kan. Terus solusinya gimana? Nah, solusinya karena aku paham di situ daerah mati suri dan otomatis tidak driver Maxim juga nggak nyaris tidak ada gitu kan. Jadi sangat aman untuk membatalkan order kemudian order lagi gitu. Saranku seperti itu dan alhamdulillah si ini customernya paham gitu kan. Oke, batalin kemudian terus setelah dibatalin ordernya lagi gimana? Order sesuai titik kakak sekarang berada gitu kan. Nah, ini jadinya bolo. Ini sebentar, sebelum itu dulu kita cek dulu yang Banyu Biru ini benarkah auto atau dari daftar orderan bolo ya. Ini sebagai pembanding gitu kan. Nah, ini orderan pertama. Kemudian keluar nggak ya dari daftar orderan? Oh, nggak keluar dari daftar orderannya belum. Sayang sekali ya. Kalau misalnya ada gitu lebih asik gitu. Status dibatalkan ya. Nah, di sini akhirnya ini di cancel. Kemudian ini yang terjadi ini bolo. Ini titik yang pertama. Nah, keluarnya seperti ini. Ini ceritanya nanti agak panjang bolo ya. Nah, akhirnya order lagi dengan titik yang sekarang menjadi Kebondowo ini bolo. Kebondowo Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Kemudian perjalanannya nanti sangat panjang bolo. Beberapa titik ini.
Bayangkan dari titik penjemputan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik ini juga rekor ini. Rekor rekor apa namanya? Rekor pengantaran mulai ya. Cuman eh aku mempertimbangkan untuk ini. Waktu tunggunya nggak aku masukin loh. Takutnya terlalu membebani dia gitu loh. Ya karena dia sendiri kan agak bingung gitu loh, agak bingung karena nggak ada saudara di Temanggung. Jadi dia sebenarnya janjian sama temennya, entah temen entah saudara gitu kan. Tapi yang mau jemput itu dari Wonosobo. Sementara nanti rencananya itu jam 10 malam. Nah kemarin ini posisinya itu masih hampir maghrib gitu loh. Rencananya itu kenapa sampai beberapa titik ini karena niatnya nyari hotel atau penginapan yang untuk berapa jam gitu loh Bolo, untuk istirahat sekitar 5 jam sampai jam 10 atau 11 malam nunggu jemputan itu. Nah, aku juga nggak berani ngejar ngejar nanya ke customer emang mau kemana bla 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 gitu karena khawatirnya terlalu mencampuri urusan pribadi gitu loh Bolo. Jadi ya aku gitu aja orderannya mau kemana gitu kan. Dia minta ke sana ya aku anter, ke sana aku anter gitu kan. Karena pertimbangannya belum ketemu yang dicari gitu kan. Itu ya akhirnya sampai jadi banyak seperti ini Bolo. Cuman memang memang sengaja tidak aku tambahin waktu tunggu Bolo. Jadi di situ sebenarnya 2 sampai 3 menit cuman nanya eh, boleh nggak di sini nyewa kamar cuman untuk beberapa jam gitu loh. Nah, mostly kebanyakan itu nggak boleh harus semalam gitu kan. Boleh tapi bayarnya semalam gitu. Sementara dia nggak mau kalau bayar semalam boleh ya. Seperti itu kita cek di statistiknya boleh ya. Ini menjadi auto boleh, penugasan otomatis. Nah, ini dalam kutip dipaksanya tadi boleh ya. Dipaksanya itu bukan apa-apa karena titiknya itu berbeda. Sementara kalau kita merubah titik penjemputan kan eh, aku nggak tahu caranya boleh ya. Aku nggak tahu caranya untuk merubah titik penjemputan. Jadi yang selama ini aku lakukan ya, kalau misalnya ternyata titiknya di apa? Misalnya boleh ya. Ternyata titiknya di Kebondowo sini, sementara dia berada di Banyu Biru. Biasanya yang aku lakukan adalah aku klik sudah tiba di Kebondowo dulu, kemudian aku baru dari Kebondowo itu setelah sudah tiba, aku mulai jalan dari situ. Tapi kalau misalnya itu dengan catatan si customer di chat itu sudah fix posisi dia di Banyu Biru gitu loh. Hanya kesalahan order, kesalahan titik order dia gitu kan. Dan otomatis beban biaya tambahan itu kan dibebankan pada si customer seperti itu boleh ya. Tapi karena ini faktanya, faktanya itu si customernya berada lebih ke sini gitu kan. Jadi titik ordernya di Banyu Biru. Kalau sementara keberadaan dia di Kebondowo. Kalau aku pick up di situ, aku klik sudah tiba di situ, aku pelanggaran bolo. Mungkin mungkin loh ya ini karena belum pernah terjadi di akunku. Mungkin bisa kena PBO aku mungkin ya gitu. Nah, akhirnya solusi yang paling aman yaitu kita paksa untuk dibatalkan orderannya, kemudian dia order lagi dan masuk ke akun kita. Malah jadinya auto bolo seperti itu. Itu kronologi kenapa apa namanya? Orderan cocolan long trip itu menjadi auto ya boleh ya. Jadi karena kalau misalnya aku pick up di situ, aku malah pelanggaran. Dan kita lanjutkan ke cerita ini boleh ya. Nah ini posisinya setelah ketemu, aku bilang sama customernya, Kak, ini bensinnya kalau sampai Temanggung nggak cukup. Tadi saya mau beli di sana itu dekat pom bensin, cuman antrinya banyak. Takutnya itu nanti nunggunya kelamaan, kan nggak tahu kakaknya buru-buru apa enggak. Nah kendilalanya yang bersangkutan mengatakan nggak buru-buru sih sebenarnya gitu. Orang ini acaranya juga masih nunggu teman nanti jam 10 malam gitu. Aku kira awalnya itu dia mau ke sudah punya tujuan pasti itu loh, dalam arti tujuan pasti di situ ketemu saudara atau memang rumahnya situ gitu kan. Ternyata yang bersangkutan ini orang Kalimantan, dia sedang pendidikan di SPN gitu Bolo, di Sekolah Polisi Nasional. Nah, akhirnya aku di sini dulu di Banyu Biru ini membeli bensin dulu Bolo, dari Kebondowo ke Banyu Biru membeli bensin.
Nah, di sini pun sengaja aku tambahkan di sini tujuan bukan apa-apa sih. Biar sistem detect juga keberadaan kita gitu loh, Bolo. Jadi aku tujuannya meninggalkan jejak saja gitu kan. Nah, selanjutnya sebelum sampai di alun-alun Temanggung ini sudah ketemu dengan Warung Gudeg Karunia. Ini sebenarnya hotel ini, Bolo ya. Hotel Kintamani kalau nggak salah. Nah, di situ tanya dulu, berhenti. Jadi dalam perjalanan yang bersangkutan menyampaikan bahwa mau nyari hotel dulu, mau istirahat dulu, karena dijemputnya nanti sekitar jam 10 malam gitu kan. Nah, aku juga bingung juga karena bukan orang Temanggung gitu kan, Bolo. Nah, kemudian ya udah aku ikutin ikutin maunya dia aja. Ya udah tanya dulu boleh nggak ambil 5 jam gitu kan. Nah, hasilnya nggak boleh kalau cuma 5 jam gitu. Tapi kalau kalau dibayarnya semalam boleh gitu. Hingga hingga sampai di ini tadi, eee, Hotel Salsabila, kemudian sampai di alun-alun Temanggung, kemudian ke Jalan Giling Sari, Pempek Idola ini. Nah, ini nyari-nyari Bolo ya, nyari-nyari, mana hotel yang bisa disinggahi untuk beberapa jam gitu loh, dengan tarifnya per jam yang dimaksud customer-ku seperti itu Bolo. Cuman akhirnya karena dia non muslim Bolo, awalnya aku kira dia muslim juga, jadi aku sarankan kalau di masjid saja bagaimana gitu. Nah, dia bilang saya non muslim gitu. Ya sudah. Akhirnya berhenti di Berjumpa Cafe ini Bolo. Berjumpa Cafe dan eatery ini, eatery, eatery, makanan ya. Nah, di situ dengan argo akhir di angka 112.000 Bolo ya. Wah, ini rekor Bolo, rekor pemberhentian terbanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penyebutan sama penyebutnya jadi 8. Oke, itu ceritanya, cerita untuk long trip ke Temanggung yang dari cocolan akhirnya dipaksa menjadi auto Bolo ya. Sedikit membantu rating autoku menjadi bertambah ini Bolo. Yang tadinya mengurangi slot cocolan akhirnya malah jadi auto. Nah, kemudian eh apa ya? Aku mau update rating dulu ya, boleh ya? Update rating yang kemarin. Update rating kemarin. Sebelum update rating ini, boleh. Ini ada BPJSTK, boleh. Jadi mungkin nggak sekarang ya, waktunya nggak cukup kalau aku bahas, boleh ya. Aku mau update rating dulu. Ini ratingku per hari ini, per tadi malam ya, tanggal 20 bulan 2, 2026. Di angka 0,98/98 orderan terselesaikan boleh. Tanggal berikutnya tanggal 20 Februari 2026 selesai menurut tugas otomatis 96 dan selesai tanpa komunikasi dengan operator 98 boleh ya. Jam sibuk 32, rata-rata order menjadi 7 boleh ya. Ini rata-rata order aku juga bingung boleh. Jadi setelah dapat 18 orderan itu tadinya ratingku tuh seingatku 4,5 sampai 5, berapa gitu loh. Tahu-tahu itu menjadi 8 loh. Karena dapat 18 orderan. Nah, setelah itu padahal hari berikutnya itu cuma dapat 4 apa 5 gitu loh. Tapi rating masih di 7 lebih. Bahkan hari berikutnya itu seingatku dapat 5 tapi rating menjadi 8, loh. Nah, nanti aku tunjukin ya. Aku tunjukin rating yang menjadi 8, itu. Nah, kemudian ini rata-rata order per kemarin adalah 7,00, order prioritas selesaikan 33, komentar positif 12, parameter negatifnya di PTO 1. Nggak tahu nih, tadi pagi sepertinya aku kena PTO juga, tapi belum tahu juga karena belum ada notifnya. Dan yang pastinya besok baru ketahuan kalau ya. Kemudian PBO yang kemarin itu, ini sebenarnya juga sudah aku feedback, sudah ada replay juga, cuman nggak sempat untuk aku bikin videonya bolo ya. Nggak sempat untuk kita bahas. Dan aku tunjukkan dulu rating, nah ini bolo. Ini kalau nggak salah ya. Nah, bayangkan ini. Ini tanggal 16 bulan 2, rating menjadi 8,17 bolo. Gila kan? Walaupun aku pernah rating 12,5 bolo ya. Rating 12 setengah
Itu yang kemudian dapat cocolan ke Jogja itu bolo ya. Ada di YouTubeku juga, sudah aku buat video, sudah lama itu bolo ya. Ya hampir setahunan mungkin ya. Nah, in rating 12,5 pernah di akunku. Jadi kalau makanya aku bilang sehari 18 itu kayaknya bukan rekor deh gitu kan. Seingatku loh, bukan rekor baru gitu bolo. Nah, ini kemudian per tanggal berapa ini ya? Sebentar bolo. Aduh sayangnya ini nggak keluar tanggalnya. Nggak keluar tanggalnya, cuman ini kalau nggak salah setelah dapat 18 orderan itu bolo. RRO menjadi 7,54. Kemudian hari berikutnya aku rating menjadi 8,17. Padahal posisinya cuma dapat seingatku sekitar 4 atau 5 orderan. Dan di sini rating terbaru menjadi RRO-nya 7 ya bolo ya. RRO menjadi 7. Nah, apalagi? Sudah itu. Jadi perhitungan RRO itu juga aku bingung bolo. Ada bener-bener dari 100 orderan atau tidak, karena pernah aku hitung dapatnya cuma 145 orderan kalau nggak salah. Kalau dibagi 30 itu, bayangkan, seingatku ini ya bolo ya, 145 orderan dibagi 30 ketemunya kan cuma 4,8 bolo. Taruhlah, anggap saja dapat 155 orderan. 155 orderan dibagi 30 hari. Cuma 5,1 gitu bolo. Nah, angka 7 itu dari mana gitu loh. Kadang-kadang di luar Nurul bolo. Kalau menurutku di luar Nurul ya. Nah, ini sudah 21 menit, hampir 22 menit bolo. Sekalian aku ceritakan yang Temanggung waktu itu ya bolo ya. Yang tanggal 28 Januari. 28 Januari. Nah, ini bolo. Ini auto bolo ya. Ini pada jam berapa? Ada nggak ya? Edit. Nah, ini jam 11 bolo. Orderan masuk ini autonya jam 11. Perhatikan yang atas ini. Ini di tangkapan layarnya jam 11,1 ini sudah saya hampir tiba. Ini sudah on the way bolo ya. Sudah mau ke penjemputan. Argo awalnya di 140-400. Ini pada tanggal 28 Januari ke lokasi maker ya, ke Mawang bolo. Nah, kemudian setelah sampai di lokasinya, faktanya itu argo berubah menjadi segini bolo. Argonya berubah menjadi 144.500 bolo. 144.500 dari. Nah, ini perjalanannya lama bolo, 2 jam lebih. Penyebabnya bukan apa-apa. Kebetulan si penumpang yang aku bawa, bukan pengordernya ya, karena yang order itu cucunya, itu udah sepuh bolo, mbah-mbah gitu. Umurnya tak tanya, "Mbah jenengan umurnya berapa?" 70 Mas gitu. Tapi alhamdulillah masih sehat bolo. Nyatanya perjalanan Salatiga Temanggung dengan durasi 2 jaman ini cuman istirahat sekali, 2 kali bolo. Pertama waktu di pom bensin, beli bensin. Kemudian yang kedua sudah sampai daerah Kandangan kalau nggak salah ya. Di Kandangan di setelah pertigaan itu bolo. Itu dia berhenti sejenak karena beliau bilang, "Mas saya mau mutah gitu, tapi nggak bisa mutah gitu kan." "Oh nggih mbak, berhenti dulu, kita minggir dulu cari tempat aman." Minggir terus aku ini dulu, "Pripun mbak sing dirauske?" Aku pijit-pijit gitu punggungnya bolo. "Mboten napa-napa mas, pun santai nganu niki, apa namanya, mau mutah cuman nggak bisa gitu." Alhamdulillah nggak sampai mutah-mutah bolo ya. Jadi aman. Kemudian lah, bagaimana mbah, dos pundi gitu kan. Kita lanjutkan perjalanan. "Ya monggo, sudah cedak ini," gitu kan. Sudah apa ya bahasanya aku lupa, sudah apa ya. Pokoknya intinya sudah deket gitulah bolo. Nah, ini sama mbahnya terus karena rute sebenarnya itu menurut map Maxim itu ini sarannya itu melewati nganu bolo. Lewat Bandungan Sumowono bolo. Dan itu akhirnya aku pakai untuk pulangnya dari Gemawang ini, dari Lembu Jati bolo ya. Lembu Jati Kandangan ini pulangnya aku lewat Bandungan Sumowono. Berangkatnya aku lewat kota bolo. Jadi rutenya itu lebih jauh. Nah, sama mbahnya itu malah dikasih tambah uang itu bolo ya. Dikasih awalnya waktu di pom bensin itu langsung dikasih 150 dengan argo awal 140-400 ini tadi.
Nah, ini awalnya di pom bensin gitu, langsung dikasih 150 buat beli bensin, Mas. Oh, siap, Mbah, gitu. Nah, kemudian setelah sampai di lokasi malah ditambahin 20.000. Jadi totali aku malah dikasih 170.000 Bolo ya. Oke, seperti itu dulu ya Bolo ya. Untuk cerita long trip ke Temanggungnya tanggal 28 Januari kemarin yang barusan aku ceritakan. Plus yang pertama tadi di awal adalah kemarin Bolo ya, tanggal 20 Februari 2026 dengan titik yang banyak itu karena yaitu si customer itu sebenarnya pengen istirahat dulu di hotel karena nunggu dijemput temennya gitu yang dari aku kurang paham dan tidak berusaha kepo Bolo karena aku berusaha menjaga privasi pribadi si customer gitu kan Bolo. Nah, seperti itu akhirnya sampai menjadi sekitar 7-8 titik itu tadi. Begitu ya Bolo, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.